Selamat pagi semua. Apa kabar? Terima kasih. Minta izin saya buka masker supaya saya bisa pakai kacamata. Selamat pagi sekali lagi. Apa ini? Tahu kok teh? Bintang. Bintang. Ini tadi di Lota kami merayakan Hari Anak Misioner Sedunia dengan agung, karena dari awal sampai akhir anak-anak kecil yang melayani Tuhan, dari PPA sampai pembaca, dan sebagai hadiah mereka kasih sama saya, dan saya bawa dulu di kali kasih lihat ke anak-anak. Apa ini? Saya tanya sama anak-anak, apa ini? Terima kasih. Ini simbolisasi bintang, bukan bir bintang, saudara. Bintang. Bintang misioner. Bintang timur. Bintang pengharapan. Jadi, kepada para orang tua yang terkasih, kita punya tanggung jawab luar biasa, istimewa, dan tidak tergantikan untuk mendidik anak-anak kita. Bukan menjadi bintang film, tapi menjadi bintang misioner. Bintang misioner yang saya selalu tegaskan dengan keras, kalau orang menjadi bintang misioner, salah satu indikasinya adalah rajin masuk gereja. Amin. Maka ketika orang mulai tidak rajin, dia punya bintang semakin meredup. Tapi bintang misioner yang saat ini sedang dalam pandemi, maka biarpun pandemi, kita diharapkan tetap menjalankan kualitas kita sebagai orang-orang Katolik yang juga suka bersaksi, suka berdoa, suka bahkan melayani Tuhan di tengah-tengah kita punya keterbatasan. Maka ada juga kata bintang pengharapan. Tidak ada kata menyerah ketika menghadapi masalah, tapi ketika melihat masalah, dia mencari peluang untuk melakukan apa yang mampu dibuat supaya kita semua selalu dan siap menjadi berkat. Maka tema Hari Anak Misioner Sedunia adalah bintang misioner dan bintang pengharapan. Maka saya masih memiliki pengharapan untuk para orang tua supaya punya tanggung jawab yang kuat mendidik supaya anak-anak kita berkualitas sebagai orang-orang, anak-anak Katolik yang memang suka bermisi. Bermisi itu bukan hanya sekedar lagu, tapi bermisi lewat pembiasaan hidup sebagai anak Katolik. Maka mudah-mudahan tanggal 25 yang lalu itu akhir saya memberikan TikTok Katolik kepada anak-anak. Tapi mudah-mudahan pembiasaan hidup Katolik dengan mengawali hari dengan doa, jangan lupa sarapan, lalu malam hari mengakhiri doa, mengakhiri hari dengan doa 3 kali Salam Maria, 3 kali Bapa Kami, bukan karena sebuah keterpaksaan, tapi karena sebuah kesadaran dan keinsyafan iman untuk memaknai pesiarahan hidup kita dengan selalu hidup dalam doa. Natal kali ini sungguh luar biasa, dan pada tanggal 2 Januari ini kita merayakan hari, bahasa orang tua-tua, pesta 3 raja, pesta orang Mayus. Orang Mayus itu orang bijaksana, bukan orang pintar, tapi orang bijaksana. Apa beda bijaksana dan pintar? Karena orang pintar kadang-kala tidak bijaksana. Orang pintar lain-kali pintar bersilat lidah, pintar mencari alasan, pintar membenarkan diri, pintar menyembunyikan persoalan. Tapi orang bijaksana, bahasa dalam bacaan Injil, selalu membangun komunikasi untuk sampai pada kebenaran, sampai pada terang. Biarpun waktu dia berkomunikasi, dia juga berkomunikasi dengan orang-orang jahat.
Seperti misalnya 3 raja dari timur ini berkomunikasi pertama-tama dengan Herodes. Itu orang pintar tapi tidak bijaksana berkomunikasi. Dan orang Mayus dari timur ini berkomunikasi untuk apa? Mendapatkan informasi yang benar. Maka ketika mendapatkan informasi yang benar, mereka melakukan komunikasi dan tindakan kebenaran. Mereka apa? Pergi kemana? Pergi ke Bethlehem, dan kebijaksanaan itu makin sempurna karena mereka mendapatkan kebijaksanaan sorgawi yang ada pada Allah sendiri. Maka kita punya kebijaksanaan akan sempurna kalau kita berjumpa dengan Allah sang kebijaksanaan abadi. Maka efek perjumpaan dengan Yesus dari 3 raja itu, apa dorang punya efek? Pertama, dorang menanggalkan dorang punya pangkat, jabatan dan kedudukan. Dorang sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Jadi di hadapan Tuhan, banyak kali saya katakan, orang tidak usah setel jago, setel hebat, tapi di hadapan Tuhan, bahasa saya dalam khotbah 2 hari berturut-turut, kita diharapkan semakin rendah hati. Maka para raja dari timur, biarpun orang raja, orang Mayus, bersujud di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Di hadapan Tuhan, orang diharapkan tetap bersujud syukur. Yang kedua, 3 raja itu setelah bersujud mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Maka orang akan menjadi orang Katolik yang sejati kalau juga suka punya pemberian dalam rupa persembahan. Salah satu sekolah untuk kita suka memberikan persembahan adalah di paroki kita, bahkan di keuskupan kita ada simbolisasi ekonomi yang disebut sampul Natal. Maka tadi di Lota saya bilang, bertobat orang yang nyanda kasih sampul Natal. Ya, Anda belum merayakan Natal betul-betul. Ya, belum merayakan Natal betul-betul kok nyanda kasih sampul Natal. Ya, cuma pikir miskin kita. Miskin mercap tikus tiap hari 5 botol. Kalau 25.000 5 botol berapa kotean? Berapa? 120. Oh, tahu orang korek yang ngecap tikus pe harga. Ya. Ketika ketua wilayah rohani kasih sampul mengeluh. Susah orang. Susah. Jadi umat yang terkasih, orang belum jadi orang Katolik yang hebat kalau selalu pikir susah. Maka Natal bukan cuma persoalan menerima, tapi Natal ada juga persoalan memberi. Apalagi kita diberikan teladan oleh para Mayus dari timur memberikan emas. Memberikan emas itu simbolisasi Yesus yang adalah raja, kasih emas. Lalu memberikan kemenyan, simbolisasi bahwa Yesus adalah imam agung, kasih sama Yesus sang imam agung. Mur, simbolisasi bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi semua kasih pulang pak Tuhan dalam rupa persembahan, sehingga Tuhan yang melihat itu, dia akan kasih balik dengan berkat-berkat melimpah. Maka saya banyak kali bilang, bertobat orang yang koncudu. Omar bukan di sini, di sebelah, di sini kuanya anda no. Maka kalau ada yang koncudu bertobat. Apalagi muka-muka brot kalau ketua wilayah kasih itu sampul Natal, kasih itu kalender, ya, bertobat. Kita belum menjadi orang Kristen yang sejati kalau kita masih terbelenggu dalam spiritualitas koncudu. Ganti famjo, rein koncudu bukan rein saneba. Ya. Itu yang kedua yang dibuat oleh 3 raja. Dan yang ketiga, setelah mereka berjumpa pribadi dengan sang Mesias Yesus, mereka diperingatkan dalam mimpi
supaya pulang dengan melalui jalan lain. Jalan pertama adalah jalan Herodes, jalan pengkhianatan, bahkan jalan pembunuhan, jalan dendam, jalan prasangka, jalan a priori. Itu jalannya Herodes. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, tiga raja itu diingatkan supaya pulang dengan melalui jalan lain. Jalan lain itu simbolisasi dari jalannya Tuhan, jalan kebenaran, jalan lurus, jalan persaudaraan, jalan damai, jalan terang. Bukan jalan boleh, jalan lurus. Bengko-bengko kalau sama bukan sebengko-bengko jalan, tapi jalan lurus, jalannya Yesus. Sehingga kita menjadi bintang misioner dan bintang pengharapan. Mana ini anak-anak? Sudah ada, Kang? Astaga, sekurang lagi orang tua semua di sini, Kang. Nah, saya yang nggak lihat karena Pak pakai kacamata. So habis kutip rampai anak-anak. Oh ada. Oh terima kasih. Terima kasih. Cuma ampa. Padahal 30 baru-baru kita ada dikasih terima komuni kudus. Jadi umat yang terkasih, torang diberikan tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, mencintai, dan memberikan teladan kepada anak-anak terkasih kita. Mereka adalah bintang misioner, mereka adalah bintang pengharapan. Maka keteladanan, cinta, doa, dan berkat perhatian dari kita semua tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Bersama doa-doa kita di hari Minggu Misioner 179 sedunia ini, mari kita persembahkan anak-anak terkasih kita supaya mereka menjadi bintang pengharapan masa depan bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Karena apa? Tuhan siap menjaga, Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati, Tuhan siap menyempurnakan apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Amin.